firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana sikap hati kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan beberapa bagian firman Tuhan. Bukan hanya ini saja, tetapi kita mendengarkan beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa tidak jarang orang gagal mengikut Tuhan karena hal-hal yang menurut kita sangat sepele. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, tetapkan hati kami ketika kami memutuskan untuk mengikut Engkau, percaya kepadamu, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, serta mau melayani Tuhan. Tetapkan hati kami supaya kami tidak mudah berpaling daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Amin. Saudara pemirsa, kesan saya ialah Lewi inilah sebenarnya namanya juga Matius, ya. Tapi dia malu menyebut dirinya Lewi karena dia
Karena kalau Lewi dia memang sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi dia menyebut namanya Matius. Kesan saya yang pertama ialah kalau kita melihat tulisannya dalam Injil Matiuslah bagian dari Injil yang sangat sistematis ditulis dan dengan bahasa yang bagus. Kemungkinan besar dia tamatan dari akademi, kalau sekarang akademi perpajakan. Ya, sehingga dia begitu bagus menyusun Injil Matius. Saudara pemirsa, mari kita lihat di sini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Sudah tahu bahwa pemungut cukai itu dianggap sebagai makhluk sampah di Israel, karena mereka menjadi kaki tangan dari penjajahan Roma. Sudah menjadi kaki tangan penjajahan Romawi, mereka juga bisa menarik pajak 4 kali lipat dari yang sudah ditentukan oleh penjajah Romawi. Kita lihat itu misalnya pada Sakeus. Sehingga Sakeus kemudian mengatakan, apabila aku sudah memeras orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu maksudnya 4 kali lipat itu ialah yang biasa mereka peras dari orang. Pembayar pajak, wajib pajak itu. Itu sebabnya mengapa mereka sangat dibenci oleh umat Tuhan. Saudara lihat, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Ia melihat. Hari ini Tuhan Yesus melihat potensi saya dan saudara-saudara pemirsa sekalian. Ia melihat potensi kita. Oleh karena itu dia memanggil kita untuk melayani dia. Apakah Yesus buta, tidak melihat bahwa dia pemungut cukai? Yang latar belakangnya sangat buruk pada pemandangan umat Tuhan pada waktu itu. Dianggap seperti sampah, seperti penyakit menular. Orang itu, pemungut cukai itu sangat terhina di antara umat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bisa mengubah orang yang hina menjadi mulia, orang yang dianggap sampah dia dapat pakai dan gunakan untuk kemuliaan bagi namanya. Kita lihat misalnya Matius sangat berguna sehingga dia menuliskan Injil Matius. Berikutnya, yang sangat mengherankan di saya ialah itu Lewi ini, Matius ini sedang duduk di tempat kerjanya. Oh, saya tidak bisa bayangkan. Dia buat apa di situ? Dia sedang menghitung uang. Ya. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini, janganlah engkau terikat kepada uang, jangan terikat kepada jabatan, jangan engkau terikat kepada pangkatmu. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi hambanya, kalau Tuhan memanggil engkau menjadi pelayannya, segera bangun dan ikut apa yang dia katakan. Saya mau tegas-tegas begitu kepada saudara-saudara sekalian. Ia tahu latar belakangmu, ia tahu kelemahan kekuranganmu, ia tahu juga potensimu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus tahu. Bagaimana respon dari ini? Panggilan Yesus bunyi begini, ikutlah aku. Tuhan tidak mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia, atau akan kujadikan itu tukang catat orang, tidak. Tetapi kemudian apa? Ikutlah aku. Murni ikutlah aku. Tuhan tidak pernah panggil kita apa? Ikutlah aku. Dan nanti kamu akan kujadikan pelayanku. Tidak. Ikutlah aku saja. Titik. Kemudian apa? Maka berdirilah. Coba saya lihat. Ini luar biasanya. Saya harap bahwa kita yang mau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, punya sikap seperti ini. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Luar biasa ini saudara sekalian.
Ia tidak memperhitungkan gajinya, dia tidak memperhitungkan bonus yang dia terima, bahkan sampai 4 kali lipat yang biasa mereka lakukan. Tapi dia berdiri, tinggalkan semuanya, dan ikut Yesus. Harusnya kita seperti itu. Berdiri, berangkat, ikut Yesus. Saya sudah mengalaminya 50 tahun lebih yang lalu. Dan saya harap bahwa semua pemirsa, apalagi anak-anak muda, kalau Tuhan memanggil engkau, jangan berbantah dengan Tuhan, jangan berdalih dengan Tuhan. Mari kita mengambil langkah yang jelas, mengikut Dia sampai kepada akhir perjalanan. Saya juga percaya bahwa Tuhan akan membawa saya sampai ke akhir perjalanan, karena saya sudah membuktikan diri, mengikut Dia dengan sungguh-sungguh dan setia melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Tolong kami supaya kami punya hati Matius, hati Lewi ini Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat melayani Engkau dengan cara yang terbaik, dengan semua potensi yang Kau berikan kepada kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.